Ini kalau ada suara lagu-lagu Mandarin, maaf ya, kakek gue belum tidur soalnya. Di sini gue mau cerita soal ini kan kemarinan gue lagi mau lanjutin kisah gue yang di Cirebon ya. Beberapa hal yang gue alamin waktu gue ke Cirebon. Gue itu sejak pertama pergi ke Cirebon itu bulan April tahun 2012, dari tanggal 27 sampai 29 April kalau nggak salah. Sejak saat itu gue itu bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali gue kesana ya. Gue tuh pergi ke makamnya Sunan Gunung Jati sana. Nah, kemarinan itu kan yang terakhir gue cerita, gue lagi nyapu masjid di sana. Itu kan ada seorang kuncen ya, seorang abdi dalam di sana yang ngeliatin gue sampai gitu kan, banyak ketakutan kayak gimana kan, kayak kaget, kayak takut gimana. 2 kali gue kesana itu gue nggak ketemu sama dia. Yang kedua kali gue ke Cirebon gue nggak ketemu. Yang ketiga kali gue kesana itu gue ketemu sama ini orang gitu. Nah, saat itu dia mau sholat maghrib lah, gue lagi di luar. Sesudahnya ini gue seringnya sendirian ya, gue jarang bawa orang. Sekali itu aja gue bawa orang di waktu itu di 2012 tuh. Selanjutnya gue sendirian ke sana, dan selalu Kamis pagi berangkat, nanti Sabtu pagi gue pulang, selalu kayak begitu. Udah gitu ketemu sama dia pas mau sholat maghrib itu. Gue bilang, mas kata gue, saya mau nanya dong sama mas. Oh iya mbak, mau nanya apa ya mbak? Ntar kalau habis sholat bisa nggak ngobrol-ngobrol, gue bilang gitu kan. Oh iya bisa kata dia gitu kan. Ya udah, saya tunggu di sini ya mas ya, di luar, maksudnya di teras masjid gitu kan. Udah beres sholat maghrib itu, kita ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol kayak pantau. Terus akhirnya gue tanya ke dia, mas maaf, waktu itu saat mas ketemu saya pertama kali yang saya lagi nyapu, mas kenapa kayak gitu ngeliat sayanya, kayak orang yang ketakutan, kayak orang yang kaget gitu kan, kayaknya gimana gitu kan, gue bilang. Terus dia bilang, oh itu ya mbak, ini udah kenal namanya ya, tapi gue nggak mau sebutin namanya ya. Terus kata dia, itu mbak katanya, saya ngelihatnya bukan mbak yang sekarang, yang ini, kata dia gitu ya. Terus si mas ngelihat saya itu siapa, kata gue gitu ya, nunduk. Maaf ya mbak, kata dia, yang saya lihat itu Putri Ong Tien. Hah? Putri Ong Tien, gue bilang. Kan gue nggak tahu silsilahnya soal Sunan Gunung Jati ya. Gue kan cuman tahu Sunan nyebarin agama Islam, udah cuman itu doang. Gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus Putri Ong Tien tuh siapa, kata gue. Oh, Putri Ong Tien itu salah satu istrinya Sunan yang dari Cina, cuman dia meninggalnya muda, katanya gitu. Oh gitu, kata gue. Terus kok bisa ada di saya ya, gue bilang gitu kan. Terus udah usut punya usut, kata si emasnya, mbak itu masih keturunan Putri Ong Tien, katanya gitu ya. Hah? Keturunan Putri Ong Tien, gue bilang gitu nih. Masa sih, keturunan dari mananya saya, gue bilang gitu kan. Mbaknya ada turunan Cina kan, kata dia tuh. Iya, papa saya Cina.
Ya dari situ mungkin dari garis bapak katanya gitu kan. Oh gitu kata gue. Udah tuh ngobrolnya sampai situ. Itu kan hari Kamis ya, malam Jumat ya kan, pas gue nyampe. Besok paginya tuh hari Jumat, gue jalan-jalan gitu. Gue mau nyari minyak gitu kan, mau nyari minyak melati, mau beli apa gitu kan, buat oleh-oleh kenang-kenangan buat gue lah. Banyak buku-buku kan di toko-toko di depan situ, di kios-kios tuh ada tentang silsilahnya Sunan Gunung Jati gitu kan, tentang anak-anaknya, istri-istrinya, namanya siapa aja. Ya udah gue beli gitu kan, gue beli bukunya tuh. Udah tuh, oh ini Putri Ongtien, oh dari sini gini udah. Terus sampai itu nggak ada masalah apa-apa. Cuman ya itu, kalau di masjid gue selalunya nggak pernah boleh nyapu. Dan waktu gue mandi 7 sumur itu, setiap gue mandi 7 sumur, gue nggak dimintain uang gitu loh, nggak dimintain suruh sedekah gitu ya, nggak dimintain, pada nggak ini gitu loh. Kadang-kadang gue ngasih juga, nggak usah mbak, nggak usah kata gitu nih ya, sampai ya gue bingung. Dan setiap kali gue ke Cirebon, sampai yang terakhir itu tahun 2000, terakhir itu kalau nggak salah 2015 sih, 15 apa 16 sih, kayaknya 2015 Desember 2015 gue bawa orang ke sana, bawa klien ke sana. Itu dalam keadaan gue lagi hamil anak yang keempat. Jadi walaupun gue hamil juga tetap gue masih nanganin orang ya, gue tetap nanganin orang kayak begitu. Itu sampai tahun 2015 itu terakhir gue ke sana. Setiap gue datang nggak ada yang berani ketok-ketok untuk minta sedekah gitu ya, nggak ada yang berani. Satu itu, kedua, setiap gue datang mereka semua pada nunduk. Orang-orang yang kuncen-kuncen di sananya itu pada nunduk. Gue juga nggak ngerti. Waktu gue ke Keraton Kanoman juga gue ada ya pengalamannya. Itu gue disuruh meditasi di satu tempat di dalam, ditawarin. Itu nggak semua orang dibuka ya untuk bisa masuk ke dalam ya, tapi gue dibukain, ditanyain, mbak mau masuk ke dalam nggak? Udah masuk ke dalam, diceritain ini tempat pemandiannya. Jadi kalau baru masuk pintu, sebelah kiri itu pemandian, di ujungnya itu ada batu. Terus di sebelah kanan itu ada satu kayak batu, tapi itu dipakai buat meditasi, jadi rata gitu loh, batunya diratain gitu. Itu dia ditanya nama dia, mbak mau meditasi nggak di sini, katanya gitu kan. Ditunjukin sama dia, emang tempatnya ditutup kalau itu di sebelah kanan tuh dari pintu ditutup gitu. Nah waktu gue cerita kayak gini ke omnya gue, adiknya si mama yang paling kecil, kalau dia ditawarin meditasinya di ujung sana tempat pemandian. Kalau dia ditawarinnya ke sana di ujung tempat pemandian. Jadi om gue bilangnya, oh kalau om di sana Net, terus om meditasi, iya om meditasi di sana gitu. Dan saat gue ke Keraton Kasepuhan, ya itulah muka gue berubah banget lah, tidak cantik sama sekali. Sedangkan gue waktu di Keraton Kanoman, gue lihat foto-foto gue di Keraton Kanoman, cantik sekali. Ini mah muka gue nggak cantik, dia di sini nggak cantik, di situ cantik banget. Pas ke Keraton Kasepuhan, cuman beda berapa menit aja, langsung berubah muka gue jadi bulet, jadi
udah deh kayak apaan tahu. Maksudnya ini aja gue ngerasa nggak cantik ya, pas gue ke Kasepuhan lebih nggak cantik lagi. Ngopi yuk. Itu ya. Terus karena gue sering ke sana, kebetulan gue punya temen waktu gue kerja di Golf itu, dia tahu gue sering ke sana, kan gue suka cerita gitu ya, maksudnya ya walaupun udah nggak kerja tapi kita masih ada komunikasi sama temen gue ini, cewek juga. Cuman temen gue ini boleh dibilang ratu susuk. Ya itulah gue itu seneng mendekati orang-orang yang punya masalah. Gue seneng mendekati orang-orang yang dimusuhin, yang banyak tidak disukai oleh orang-orang. Justru mereka yang punya aura-aura negatif itulah yang akan gue deketin gitu. Ya gue juga nggak ngerti kenapa gue lebih tertarik dengan orang-orang seperti itu. Mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya toksik ya, orang-orang toksik, orang-orang narsistik gitu ya, orang-orang manipulatif. Mungkin ya justru gue mendekati orang-orang seperti itu. Ya mungkin karena tugas gue itu ya yang untuk bisa merubah sedikit gitu loh dari dirinya. Teman gue ini pakai susuk mana-mana segala macam di badannya. Sampai akhirnya sekali waktu gue nggak tahan sama dia, anaknya juga sakit-sakitan aja. Dia cerita dia suka digangguin. Rajin, sholatnya rajin. Beneran, sumpah. Sholatnya rajin. Ngajinya pinter. Ya. Puasanya rajin. Gitu loh. Jikirnya kuat, kalah gue. Dia mah bisa ribuan. Beneran. Dia tuh bisa ribuan. Temen gue ini tuh. Terus sekali waktu dia nanya ke gue, Nat, gue mau dong kayak lu, bisa komunikasi sama makhluk halus, bisa lihat makhluk halus gitu kan, terus bisa ngeliat masa depan, masa lalu, bisa baca orang gitu kan, yang bisa nilai karakter orang bagaimana, gini kata dia. Nah gue bilang, lu mau kayak gue, kalau lu mau kayak gue yakin lu bisa, semua persyaratan lu bisa, tapi ada satu hal yang lu gak akan kuat. Gue bilang gitu. Apaan tuh Nat, katanya gitu ya. Sholat lu bisa, zikir lu bisa, ngaji bisa gitu ya, lulus lah semuanya, puasa lu ini segala macam lu lulus lah kalau soal gitu. Tapi sekarang gue tanya, satu hal yang lu gak bisa lolos itu adalah kalau lu ngeliat makhluk-makhluk halus itu yang bentuknya aneh, yang bentuknya nggak jelas, terus mereka minta tolong ke lu, tolong bantuin saya, tolong sempurnakan saya, tolong iniin saya, tolong itu saya. Lu sanggup nggak ngelihat yang berdarah-darah, melihat yang copot sana sini, melihat yang ya yang udah nggak jelas bentuknya? Gue bilang gitu. Nggak mau atuh Nat, kalau kayak begitu mah serem gue kalau kayak gitu sih. Enggak, gue nggak mau katanya kalau kayak begitu mah, kata dia gitu kan. Nah itu, lu pikir emang enak jadi gue bilang. Nengok sini lihat, nengok sana lihat, ke atas lihat, ke atas lihat ke bawah nunduk lihat juga. Gue tutup mata, muncul di otak. Gak muncul di otak, mereka pada ngomong, kuping gue yang denger. Emang lu pikir enak jadi kayak gue kayak begitu? Udah harus dengerin curhatan orang, dengerin juga curhatan mereka.
Gue bilang gitu ke temen gue. Oh gitu ya Net ya. Iya, capek, energi kita tuh kesedot banyak, capek, gue bilang. Terus kata gue tuh, ngomong-ngomong ini lu susuk, lu buangin dulu, kata gue gitu kan. Buangnya ya malu aja, nggak bisa, gue mah nggak bisa, gue bilang gitu. Padahal gue emang gue nggak mau gitu kan, kebanyakan bro, banyak banget. Udah tuh sampai akhirnya udah berapa waktu kemudian, gue lupa lah berapa lamanya, habis dari gue cerita-cerita main ke rumah dia kayak gitu, dia bilang ke gue, Net, gue mau dong mau dong ziarah ke Sunan. Gue bilang, lu belum bisa ke sana. Lah emang kenapa gue belum bisa ke sana? Kenapa gue nggak boleh? Dia marah tuh, dia langsung ke gue. Ya lu belum bersih. Belum bersih gimana, kata dia. Emang gue nggak mandi nggak ini? Bukan soal itu yang di badan lu, kata gue. Itu susuk yang lu pakai. Semua apa lu pergi ke dukun sana sini, pemikat lu yang bukan susuk doang, kata gue. Ya masa kayak begitu doang gak bisa sih Net, gini. Keluarga gue juga semuanya pada pakai. Gue aja disaraninnya juga pakai itu sama ibu gue, katanya. Keluarga gue mah udah pada pakai semua. Gitu ya. Udah tuh dia maksa. Gue udah bilang jangan, karena lo belum bersih. Lebih baik jangan maksain diri, udah gitu ya, bersihin diri lu dulu baru, kata gue gitu kan. Berapa hari kemudian dia telepon gue, Nat, udah gue beli tiketnya, tiket kereta udah gue beli, kita ke Cirebon naik kereta hari ini gitu kan ya, hari ini berangkat ke sana katanya. Gue lupa lah hari apa. Tahu-tahu pas udah mau hari haknya itu mata gue sakit. Mata gue sakit bener-beneran, perih, panas, merah, sampai bengkak gitu ya, sampai bengkak dua-duanya kayak apaan tahu gitu ya. Sampai gue bilang, gue nggak bisa ikut, lu aja deh pergi sendiri. Nggak bisa, pokoknya lu harus ikut, gue sakit ini mata gue. Sampai gue fotoin kan. Tahun segitu mah belum ada video yang gimana ya, maksudnya masih belum bagus gitu ya, nggak kayak sekarang kameranya kan, handphone tuh udah. Enggak, pokoknya gue nggak mau tahu, pokoknya lu udah gue beliin ini, pokoknya dia marah-marah. Ya udah, akhirnya gue jalan berangkat sama dia bawa anaknya baru 2 tahunan lah, 2 tahun apa 3 tahun lah gitu. Udah tuh pergi ke sana, udah sakit banget, gue bener-bener gak tahan di kereta tuh, udah perih banget, perih panas banget. Dia ngoceh terus, ngomong terus, gue udah gak konsentrasi dia ngomong apa gitu ya, kayak gimana tahu. Udah pas sampai Cirebon itu, pas gue ke kamar mandi wudhu gitu ya, mau sholat itu agak mendingan tuh, mata gue langsung agak mendingan, udah langsung bles aja, langsung agak mendingan mata gue. Dah akhirnya gue sholat di situ. Teman gue si PA ini bilangnya apa, Net, gue nggak bawa mukena, gue nggak kebagian mukena. Kan kalau di masjidnya Sunan itu banyak ya mukena yang maksudnya bisa dipakai siapa aja di situ gitu loh, banyak lah gitu kan. Gue nggak kebagian Net mukena, jadi gimana? Tapi dia udah pakai baju ini loh, baju terusan tangan panjang terusan sampai ngelewatin mata kaki gitu kan. Dia kerudung ada. Kata gue, ya udah lu sholat aja kayak begitu lah, ini kan bukan mukena Net. Emang kata siapa sholat tuh harus pakai mukena doang? Itu mah tradisinya orang Indonesia pakai mukena tuh. Kalau orang di luar mah yang penting ketutup, udah gitu nggak nyiplak gitu kan, nggak nyeplak badan gitu, nggak ngebentuk badan. Lalu kan bajunya baju lurus, kayak baju kurung orang Malaysia gitu loh, lurus begitu. Jadi kan nggak yang ini gitu ya. Oh bisa ya Net ya,
Ya iya bisa, udah sholat sana, lu wudhu sana gitu kan. Nah dia wudhu, gue jagain anaknya, balik sholat, udah segala macam beres sholat. Itu kebenaran datang itu lagi ada acara apa ya, ada satu suro apa gitu lah, pokoknya satu Muharram apa apalah, gue juga lupa gitu ya. Pokoknya lagi penuh penuh banget itu masjid tuh, penuh banget, orang yang tawasulan juga penuh banget. Nah itu pintu untuk pintu samping ya, bukan pintu 5 yang utama ya, bukan ya, pintu samping itu dibuka jadi kita bisa naik ke atas kan. Pas gua naik ke atas itu makam kan banyak banget ya di situ. Emang kan di belakang masjid itu kan pemakaman semua kan, dari depan juga udah pemakaman semua. Udah tuh gua naik ke atas gitu kan, gua naik ke atas sama dia bertiga sama anaknya. Terus orang-orang bilang, manggil gue, mbak sini katanya, ini nih makam Sunan di sini gitu ya, di balik tembok ini makamnya Sunan kata gitu ya. Oh ya udah kata gue gitu kan. Ya udah, gue pas di depan tembok persis gitu, jadi depan gue langsung temboknya. Terus teman gue di samping kiri. Nah di samping teman gue ini ada makam tapi makamnya itu dipakein pagar besi gitu lah ya, dipakein pagar besi gitu loh, pakein jeruji ya, segini-seginilah jaraknya gitu ya, segini. Nah, tinggi lah, termasuk tinggi. Mungkin itu pagarnya di atas dengkul lah ya, di atas dengkul, setengah pahanya orang dewasa tingginya tuh, mungkin ya sekitar 80 atau 90, hampir 1 meter kali ya tingginya, sekitar segitu, antara 80 sampai 1 meter lah, 80 cm sampai 100 cm. Gue lagi enak-enak zikir gitu ya, lagi enak-enak ngewirid di situ, teman juga iya gitu ya. Tahu-tahu teman gue berisik, adik jangan ke situ, jangan ke situ kata gitu. Ini gue nengok kan, kenapa anak lu? Maaf ya teman-teman semua, anaknya teman gue itu kan dipakein pampers. Itu dong di dalam makam yang di sebelah temen gue itu, yang gue bilang di pagar kan, pagarnya lurus begitu kan, pagarnya kan lurus begini, nggak ada yang begininya. Jadi kalau dipikir ya, tuh anak gimana bisa masuknya gitu kan ke dalam makam tuh gitu kan. Itu gue kagak ngerti gimana, pokoknya itu pup anaknya itu sampai ya di tembok kan makamnya dipakein ubin gitu kan, dipakein keramik gitu kan, itu sampai di keramiknya. Gua nggak ngerti gimana, pokoknya akhirnya temen gue sibuk ngebersihin itu makam kayak pantau, dilapin gitu ya. Temen gue emang bawa tisu kering, bawa tisu basah dia. Dan ya gue sih nggak mau tahu gitu ya, gue sih cuma ketawa doang. Udah gue bilangin lu belum boleh kesini, gue bilang gitu. Terus dia bilang, Nat gue ke bawah dulu ya, gue bersihin anak gue dulu, ntar gue balik lagi kata dia. Oh iya kata gue. Itu sekitar jam 8:30 apa jam 9 lah, malam. Gua tungguin sampai jam 11 malam itu teman gua nggak balik-balik. Kata gua tuh, ini kemana nih orang, nggak balik-balik lagi ke sini. Sampai kita orang-orang pada pulang lah ya, jam 11, jam 12, jam 11 udah mulai sepi gitu kan. Udah, gua turun. Nggak taunya dia ada di masjid. Udah tiduran dia di masjid. Terus dia pas ngeliat gue, Nat pokoknya besok pulang.
gue nggak mau tahu besok pulang. Lah kata lu mau 2 hari kan tiketnya sampai lusa, kata gue gitu kan. Enggak, pokoknya besok pulang, biarin aja. Nanti ditukar aja tiketnya gini gini gini. Pokoknya besok pulang aja, kata dia gitu kan. Ya udah terserah, kata gue gitu kan ya. Udah ngambek tuh dia, apaan gua kesini diginiin digituin, gua nggak disambut baik, gua datang ke sini gini-gini. Terus gua bilang, kan udah gua omongin lu tuh nggak boleh kesini, lu tuh belum bersih, niat lu kesini aja nggak bagus, gua bilang niat lu kemari aja nggak baik gitu, kata gua tuh. Kata siapa gua nggak baik? Jujur lu, kata gua, lu kesini niatnya apa? Diem aja dianya gitu kan. Udah, terus ngoceh-ngoceh lah dia. Akhirnya tidur kan, kita tidur. Besok paginya kita pulang. Kita pulang itu akhirnya kita naik kereta yang lain lah ya. Kita beli tiket dadakan lah. Udah pulang nih, di kereta lagi pulang, dia cerita. Enggak, gue nanya dulu ke dia, lo kemarin kemana? Katanya habis bersihin anak lo mau balik lagi, gue bilang gitu. Terus kata temen gue, rencananya gitu rencananya gue mau balik lagi. Kan gue bawa tuh kemarin ya, gue bawa anak gue turun kan, gue bawa turun anak tuh, gue bersihin, gue gantiin bajunya semuanya. Terus akhirnya gue pikir, gue males ke atas lagi, kata dia gitu. Udah gue mau jalan-jalan aja, mau lihat-lihat aja, kata dia gitu ya. Ya udah tuh, gue keluar lah. Ya kan gue keluar lewat yang itu kan, lewat dari jalan yang dari masjid ya lurus aja gitu ya, jadi bisa ke jalan raya gitu, bukan yang ke bukan ke samping sini. Jadi ada 2 arah, ada yang di depan, ada yang ke kanan gitu. Gue yang sini, gue yang lurus, ketemu jalan raya, gue lihat-lihat toko-toko di jalanan, terus gue masuk gang utama yang mobil bisa masuk. Itu rame banget kan, Nat? Ya, kata gue. Tahu nggak lo? Gue nyari jalan buat balik ke masjid nggak ketemu, Nat, kata dia. Hah? Masa? Lu udah nanya belum sama orang? Udah, gue nanya. Nggak ketemu. Gue sampai muter-muter, Nat. Ya ada kali setengah jam lebih gue muter-muter nyari jalannya. Nggak ketemu. Sampai gue nangis, kata gitu ya. Akhirnya ada satu ibu-ibu nepok gua, kenapa neng, kata gitu ya, kenapa nangis? Mau ke masjid ibu, cuman nggak bisa nemuin jalannya, katanya. Oh ya udah sini sama ibu dianterin, katanya gitu. Akhirnya gua dianterin, Nat. Ya Allah, Nat, nggak taunya jalan masuknya itu ada di depan gua, cuman kehalang orang gitu ya, kehalang orang. Maksudnya orang yang lagi belanja gitu ya di ini. Itu gangnya nggak kelihatan, nah tadi sama gua itu nggak ada gang. Pas sama ibu itu dituntun, lah kok ini, katanya. Udah, akhirnya jalan dia cerita kayak gitu, terus gua bilang, kan dari awal udah gua bilang, lo tuh belum boleh kesini, lo masih belum bersih, susuk lo aja belum lo buangin gitu kan. Lu juga niatnya nggak baik, lu niatnya itu kan pengen minta duniawi lagi. Kalau lu niatnya mau duniawi, bukan ke situ mintanya. Lu nggak akan dibantu sama Sunan. Kalau lu datang ke Sunan, misalnya lu lagi ada masalah nih, lu minta tolong, ya Allah saya mau ziarah ke Sunan, siapa tahu lah saya dibukain, siapa tahu saya dapat pencerahan, dapat ketenangan, bisa ya kali aja
ngobrol sama orang di sana, bisa ketemu jalan keluar untuk masalah saya. Itu lu pasti dibantu kalau kayak begitu. Entah lu entar ngobrol di masjid sama siapa, ngobrol-ngobrol, lu curhat, nanti ada yang ngasih solusi, atau mungkin ada yang bantuin lu atau gimana. Gua bilang itu pasti dibantu, tapi lu mintanya duniawi dan lu mau ngetes gitu kan. Terus yang kedua, lu kan udah tahu gua sakit, tapi lu maksain. Gua sakit itu udah pertanda kalau lu tuh nggak boleh, tapi lu tetap maksain. Lu nggak mau ngerti, egoisnya lu, kata gua tuh. Lu tuh kalau udah maunya harus gitu loh, kalau udah maunya nggak bisa enggak. Tolong sifat itunya dibuang, dirubah, gua bilang tuh. Ya mudah-mudahan habis kejadian ini lu ada bisa berubah lah sedikitnya, kata gue. Jadi pengalaman deh buat lu, pelajaran buat lu, gue bilang. Ya Nut ya, kata dia. Ya gue juga minta maaf ya Nut ya, udah maksain ya lu sakit-sakit gini kata dia. Iya kata gue, tapi lain kali jangan sama siapapun, jangan kayak gitu lagi. Gue bilang nggak boleh, harus ngerti, harus mikir kenapa gitu kan. Terus kata dia tuh, kata temen gue, tapi gue nggak akan lagi pergi ke Sunan Gunung Jati, nggak mau. Gue udah sakit hati, gue udah sebel banget, gue dibikin kayak begitu, dibikin susah gini masih nggak nyadar diri juga. Udah dijelasin, udah diomongin, masih juga lu nggak nyadar diri. Dasar si keras kepala, gue bilang. Ya terserah lu lah, itu mah urusan lu, gue bilang gitu kan. Udah. Nah habis dari kejadian itu, nanti masih ada kejadian lagi yang soal susuknya teman gue ini. Nanti gue nganterin dia ke satu tempat dia masang susuk itu. Nanti gue ceritain di cerita berikutnya ya. Semoga mood gue selalu bagus, oke? Doain aja moodnya gue selalu bagus. Ini yang kisah Cirebon ini masih ada kelanjutannya lagi nanti. Tapi lain lagi ceritanya ya, bukan sama temen gue lagi. Karena kan dari 2012 ini sampai 2015 kan selama 3 tahun itu gue 2 bulan sekali itu ada banyak kejadian macem-macem gitu ya. Yang lain-lainnya juga gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi ceritanya. Di sini gue mulai random ya, gue nggak akan bisa diurutin lagi nih tahunnya, bisa lompat gitu loh, bisa maju mundur ceritanya ya. Tahunnya bisa sekarang tahun 2011, nanti tahun 2015, nanti balik lagi ke 14 apa gimana, karena gue udah nggak terlalu inget tahun-tahunnya. Oke, jadi harap-harap sabar ya. See you next video, bye bye.